Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Masyuri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang mana pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan berupa review dari perkuliahan yang sudah kita laksanakan, yaitu materi mengenai metode tajribi, burhani, bayani, dan irfani dalam filsafat pendidikan Islam. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maulina Amalia Musli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dimulai dari pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai metode tajribi, metode burhani, metode bayani, metode irfani, lalu saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Jadi pendahuluannya, dalam konteks pendidikan Islam, filsafat pendidikan memiliki tujuan untuk menggali dan memahami prinsip-prinsip pendidikan yang selaras dengan nilai Islam. Salah satu cara untuk memahami dan mengembangkan filsafat pendidikan Islam ini adalah dengan menggunakan empat metode pendekatan yang telah disebutkan, yaitu tajribi, burhani, bayani, dan irfani. Keempat metode ini meskipun berbeda dalam pendekatannya saling melengkapi dalam membentuk dasar pendidikan Islam yang ideal. Metode-metode ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh para pemikir besar dalam sejarah Islam dan bahkan terus relevan hingga sekarang. Salah satu pemikiran modern yang mengemukakan dan menjelaskan metode-metode ini adalah Syekh Muhammad Naqi Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang banyak membahas filsafat pendidikan Islam. eh, kita mulai masuk ke metode tajribi empiris, yaitu metode tajribi ini berfokus pada pengalaman nyata yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Artinya, dalam pendidikan Islam, pendekatan ini mengutamakan data dan fakta yang dapat diamati dan diuji secara langsung. Ciri-cirinya yaitu menggunakan eksperimen atau percobaan, selanjutnya mengandalkan pengamatan langsung terhadap fakta, dan yang terakhir berdasarkan bukti yang dapat diuji dan dipastikan kebenarannya. Untuk implementasinya, dalam mengkaji efektivitas pembelajaran, itu bisa dengan eh, pengajaran menggunakan metode tertentu akan diuji apakah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam atau tidak. Lalu lingkungan dan pengaruhnya ini di sini lingkungan sosial dan spiritual siswa juga dipelajari untuk melihat pengaruh terhadap perkembangannya. Lalu di sini ada tokoh penganut. Eh, Tokoh penganut dalam metode tajribi ini ada Al-Farabi. Jadi meskipun beliau terkenal sebagai filsuf yang mengembangkan pemikiran rasional, beliau juga menggunakan metode empiris dalam pengembangan ilmunya. Lalu ada Ibnu Sina. Beliau tidak hanya mengembangkan teori-teori filosofis, tetapi juga menggabungkan observasi empiris dengan berbagai kajian ilmiahnya. Lalu yang ketiga ada Ibnu Haytham. Beliau adalah pelopor dalam metode ilmiah dan eksperimen, khususnya dalam bidang fisika dan optika. Selanjutnya itu metode Burhani rasional, yang mana metode Burhani ini menekankan pentingnya logika dan argumen rasional untuk mencapai kebenaran. Dalam konteks pendidikan Islam, ini berarti menggunakan akal sehat untuk memahami konsep-konsep agama dan menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan. Ciri-cirinya itu mengutamakan penggunaan logika dan deduksi untuk memecahkan masalah, lalu berusaha untuk menemukan kebenaran yang bersifat universal yang bisa diterima oleh semua orang dengan pemikiran yang rasional. Implementasinya yaitu dalam pendidikan bisa diterapkan dengan merancang kurikulum yang menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai agama. Lalu eh, menyusun materi pembelajaran yang menunjukkan hubungan antar pemikiran rasional dengan wahyu, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Eh, Lalu tokoh penganut dalam metode Burhani ini ada Al-Farabi.
Beliau ini dikenal sebagai ahli logika dan banyak mengembangkan pemikiran rasional dalam filsafat Islam. Lalu selanjutnya itu ada Ibnu Rusyid, maaf, Ibnu Rusyid. Ia sangat mengembangkan metode rasional dalam memahami wahyu dan menjelaskan kebenaran ilmiah dengan pendekatan logis. Yang ketiga ada metode Bayani. Metode ini lebih berfokus pada pemahaman teks-teks wahyu seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini sangat penting karena teks-teks wahyu merupakan sumber utama dari segala pengetahuan dalam Islam. Ciri-cirinya itu berfokus pada penafsiran dan pemahaman teks keagamaan dengan menggunakan kaidah bahasa yang tepat, lalu mengutamakan otoritas sumber agama sebagai petunjuk hidup. Untuk implementasinya, itu dalam mengajar pemahaman Al-Quran dengan cara yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan konteksnya. Lalu menanamkan nilai-nilai pendidikan melalui proses belajar dan pengajaran yang berlandaskan pada wahyu. Tokoh kunci pada metode Bayani ini yaitu ada Imam Syafi'i. Beliau adalah salah satu tokoh yang mendirikan metodologi ini dalam ilmu fikih dan penafsiran teks-teks wahyu. Lalu ada Al-Ghazali yang menggabungkan metode tekstual dengan pendekatan rasional dan sufistik dalam mengajar ilmu. Jadi metode Bayani ini berkembang dari tradisi keilmuan Islam yang sangat menghormati teks-teks wahyu sebagai sumber utama ilmu. Yang keempat, yaitu metode Irfani intuitif. Metode ini itu berfokus pada pengalaman spiritual atau batiniah. Ini adalah pendekatan yang lebih mengutamakan intuisi, perasaan, dan pengalaman langsung dengan Tuhan, yang lebih bersifat pribadi dan mendalam. Ciri-cirinya ini mengedepankan pengalaman batin dan pencerahan rohani, lalu lebih menekankan pada pengalaman spiritual dan hubungan langsung dengan Allah. Pengimplementasiannya itu dengan cara membangun kesadaran spiritual siswa melalui amalan ibadah seperti zikir dan berdoa. Eh, untuk pendidikan akhlak, dia menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia dengan contoh dari teladan spiritual seperti wali atau ulama. Lalu tokoh kunci dari metode Rifani ini yaitu ada Al-Ghazali yang menggabungkan ajaran tasawuf, sufisme, dan dalam pendidikan yang mengedepankan pengalaman batin dalam memahami ilmu. Lalu ada Ibnu Arabi yang mengembangkan konsep wahdat al-wujud, kesatuan wujud yang menekankan pengalaman spiritual yang mendalam. Lalu yang terakhir ada Rumi, penyair dan sufi terkenal yang mengajarkan pentingnya pencerahan rohani sebagai jalan menuju kebenaran. Di sini saya akan menyimpulkan dari pemahaman yang saya dapatkan dari perkuliahan filsafat pendidikan Islam ini dari metode-metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada empat, yaitu Tajribi, Burhani, Bayani, dan Ifani. Keempatnya memiliki kekuatan masing-masing dan saling melengkapi. Mereka tidak hanya digunakan untuk mengembangkan filsafat pendidikan Islam, tetapi juga untuk membangun karakter manusia yang seimbang dan paripurna. Dengan menggabungkan metode empiris, rasional, tekstual, dan intuitif, pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak individu yang tidak hanya pintar berilmu, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Maka meskipun dunia pendidikan modern berkembang dengan sangat cepat, keempat metode ini tetap relevan karena mereka berlandaskan pada nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran Islam. Eh, Begitu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil review dari materi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini. Apabila dalam penyampaian saya ada kurang, saya mohon maaf. Akhir kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.